sahabat Rumah Belajar. Hari ini Senin 12 Oktober 2020, kami tim Sahabat Rumah Belajar Provinsi Bali tahun 2020, wilayah Kota Denpasar, didampingi oleh Duta Rumah Belajar Nasional Provinsi Bali tahun 2017, mengadakan talk show bersama Radio Publik Kota Denpasar 92,6 FM. Kami melakukan talk show untuk berbagi belajar dengan Rumah Belajar. Mau tahu kan bagaimana keseruan kami dalam melakukan talk show kali ini? Saksikan video ini sampai tuntas ya. 92,6 FM, Radio Publik Kota Denpasar. 92,6 RPKD Warga Kota, apa kabar dulu yang baru saja stay tune bersama saya Rianika dalam program acara Jelita Jendela Informasi Wanita. Dan warga kota, saat ini sudah ada di hadapan saya narasumber saya pada kesempatan pagi hari ini warga kota. Kita sapa dulu, ada Bapak Ikomang Rika Adiputra dari SMK Kesehatan Bali Medika. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak, terima kasih. Iya, dan juga ada dari Ibu Putu Sri Utami Dewi dari SMP Negeri 3 Denpasar. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Rianika. Iya, baik, hari ini kita akan membahas apa kira-kira warga kota, ada yang penasaran? Kita langsung saja tanyakan kepada Pak Komang dan juga Bu Putu Sri Utami Dewi sendiri. Nah, pagi Pak Komang. Pak Komang, ini bisa sebelum kita memulai dulu, apa yang kita bakal bahas bisa diperkenalkan dulu namanya, dan juga mungkin banyak warga kota yang ingin tahu tentang Pak Komang, silakan. Iya, halo Pak Komang, bisa mendengar saya? Oke, halo, tadi sempat agak terputus. Iya. Oke. Baik, Pak Komang bisa diperkenalkan diri dulu sebelum kita mulai ke topik bahasan kita pada kesempatan pagi hari ini. Oke, baik. Terima kasih Mbak atas kesempatannya. Baik, para pendengar radio RPKD 92,6 FM, pemerintah Kota Denpasar. Jadi perkenalkan, nama saya Ikomang Rika Adiputra. Saya merupakan guru SMK Kesehatan Bali Medika Denpasar untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Oke. Siap, terima kasih Mbak. Nah, katanya nih Pak Komang kan juga aktif ya mengajar dalam bahasa Indonesia, di bahasa Indonesia, sekolahnya di Sekolah Indonesia Den Haag ya, kalau tidak salah penyebutannya ya, Den Haag. Ini bagaimana ceritanya dan bagaimana sistem pengajaran di Den Haag itu sendiri Pak Komang? Oke, baik. Jadi dengan sangat istilahnya juga sebuah keberuntungan ya bagi saya bisa menjadi salah satu guru di Sekolah Indonesia Luar Negeri seperti itu. Jadi kalau saya cerita bahwa di Indonesia itu hanya ada 10 guru Sekolah Indonesia Luar Negeri dari Sabang sampai Merauke, salah satunya itu saya seperti itu. Jadi itu sangat beruntung. Nah, jadi kalau sistem pengajarannya itu, jadi kita sistem pengajarannya melalui online. Jadi tidak ada pandemi ataupun ada pandemi, itu kita tetap belajarnya secara online. Jadi kita bertemu setiap minggu dengan anak-anak, kemudian kita memberi sama seperti kita belajar seperti biasa, tetapi kita hanya secara online seperti itu. Kemudian yang menjadi kendala itu yang adalah perbedaan waktu yang cukup lama. Jadi kalau di Den Haag Belanda dengan Indonesia, khususnya di Denpasar, itu perbedaan waktu adalah 6 jam. Sehingga kalau saya mengajar itu jam 1 pagi baru mengajar, sampai jam 3 pagi seperti itu. Agak jet lag ya. Ya. Mbak Rianika, ini Pak Komang ini kepala sekolah termuda loh di SMK Kesehatan Bali Medika. Oh, saat ini Pak Komang menjabat sebagai kepala sekolah di SMK Kesehatan Bali Medika, mudah sekali ya Bapak. Jadi bisa diceritakan sedikit Bapak Komang gimana sih bisa sampai menjadi kepala sekolah termuda? Wah, ini masih muda ya, tumben sekolah agak lebih dewasa. Iya. Oke, baik. Ya, inilah istilahnya menjadi keuntungan sih sebenarnya ketika saya menjadi duta rumah belajar, itu banyak sekali kesempatan yang saya dapatkan seperti itu. Salah satunya itu adalah
berkesempatan belajar lebih awal ya untuk memimpin sebuah sekolah seperti itu. Istilahnya sejak tahun 2019 itu saya dipercaya oleh yayasan, kemudian diangkat menjadi kepala sekolah. Itu pun sebenarnya tidak serta-merta seperti itu. Jadi memang istilahnya memiliki kinerja yang baik, kemudian juga memiliki indeks prestasi yang juga meningkat per tahunnya, sehingga itu menjadi pertimbangan-pertimbangan dari yayasan untuk memberi tanggung jawab kepada saya memimpin sebuah sekolah seperti itu. Itu saja sih. Jadi intinya sih keberuntungan juga ya. Jadi keberuntungan berkat jadi duta rumah belajar, semua kesempatan itu datang dan saya tidak mau melewati setiap kesempatan itu. Jadi kesempatan itu adalah tantangan untuk saya seperti itu. Oke, tadi disinggung duta rumah belajar. Boleh diceritain nggak Pak Komang, duta rumah belajar ini sebenarnya apa sih? Oke, jadi duta rumah belajar itu merupakan perpanjangan tangan dari Pusdatin ya. Jadi Pusdatin itu merupakan kantor atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Jadi salah satunya yaitu Pusat Data dan Teknologi Informasi. Jadi kita sebagai duta rumah belajar itu memang tugas utamanya adalah bisa kita mensosialisasikan seluruh program yang dimiliki oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Jadi program-program apapun itu kita sampaikan kepada masyarakat agar masyarakat itu mengetahui ada program baik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, selain itu, kita sebagai duta rumah belajar itu juga bisa memberikan semacam contoh kepada para pendidik, sebenarnya itu kepada para pendidik, bagaimana sih kita bisa memanfaatkan TIK dalam proses pembelajaran. Jadi itu yang terpenting. Jadi kita memberikan aura baik, aura positif kepada seluruh pendidik yang ada di Indonesia, khususnya di Bali, agar tidak mau apatis terhadap perubahan seperti itu, karena perubahan itulah yang abadi seperti itu. Oke. Wah, keren sekali ya Pak Komang ya. Nah, sekarang kita berlanjut dulu ke narasumber kita yang selanjutnya, yaitu Bu Tami. Nah, selamat pagi Bu. Boleh sebelumnya kayak Pak Komang tadi diperkenalkan dulu Ibu, namanya, mungkin banyak warga kota juga yang penasaran. Baik, terima kasih Mbak Rianika. Perkenalkan, saya Putu Sri Utami Dewi dari SMP Negeri 3 Denpasar. Di sekolah ini saya mengajar IPA, Ilmu Pengetahuan Awam, untuk kelas 7 dan kelas 9, Mbak Rianika. Oke. Nah, memang selain ini Bu Tami kan katanya juga mengikuti kegiatan membatik gitu ya, level 4. Boleh diceritakan sedikit Bu, apa sih sebenarnya itu membatik dalam arti sebenarnya, atau ini hanya singkatan atau bagaimana Ibu? Pembatik sih lebih tepatnya Mbak. Pembatik. Oh iya, pembatik. Ya. Pembelajaran berbasis TIK. Jadi setiap tahunnya itu ada kegiatan pembatik rutin dari Pusdatin. Kebetulan tahun ini saya beruntung untuk lolos level 4. Jadi ada level 1, 2, 3, 4. Di level 4 saya dengan rekan-rekan dari kabupaten lain di Provinsi Bali itu yang lolos 30 peserta, Mbak. Jadi tugas kami di sini itu berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan kepada halayak ramai, terutama guru dan siswa. Seperti itu, Mbak Rianika. Berarti seperti hari ini ya, Bu Tami akan berbagi melalui media radio. Kira-kira mau berbagi apa ini hari ini, Bu? Ya, benar sekali. Waktu ini kita sudah berbagi melalui tatap maya, bantuan Zoom meeting, kemudian kita juga berbagi melalui tatap muka, tapi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan sekarang kami ingin mencoba sesuatu yang baru, yaitu melalui media radio. Jadi audio kami terdengar oleh warga kota. Jadi tidak hanya guru dan siswa, tapi juga warga kota yang kami sasar, seperti itu. Jadi kami akan membagikan bagaimana belajar dengan rumah belajar. Seperti itu, Mbak. Nah, baiklah warga kota, ini hari ini kan Pak Komang dan juga Bu Tami sendiri akan berbagi tentang rumah belajar. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak Komang tentang rumah belajar itu apa sih? Oke, baik. Jadi rumah belajar itu merupakan salah satu portal pembelajaran yang sudah disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang bisa diakses secara gratis. Ya, jadi portal pembelajaran ini
memiliki banyak fitur, ada sumber belajar, ada lab maya, ada kelas digital, dan yang lainnya. Nah, rumah belajar ini merupakan salah satu strategi pemerintah ya untuk berinovasi dalam pembelajaran 4.0 seperti itu. Nah, kemudian rumah belajar ini juga bisa diakses atau menyediakan bahan ajar itu mulai dari PAUD ya, mulai dari PAUD, kemudian SMP, SMA, dan SMK. Dan sumber belajar yang ada di rumah belajar itu tidak hanya berupa video, tetapi juga ada game edukasi, kemudian juga ada berbasis web dan sebagainya. Kemudian rumah belajar ini juga bisa diakses ya melalui dua cara, itu lewat web di belajar.kemdikbud.go.id, juga bisa diakses melalui kita unduh aplikasinya di Play Store atau di App Store. Jadi untuk memudahkan para pendidik, untuk memudahkan para peserta didik mengakses rumah belajar itu, sehingga disediakan aplikasinya dalam bentuk dalam bentuk aplikasi yang bisa diunduh melalui App Store ataupun melalui Play Store seperti itu. Oke. Kira-kira ada tambahan lagi? Jadi selain itu di dalam portal rumah belajar itu juga disediakan, selain ada fitur utama yang seperti tadi saya sampaikan, itu ada sumber belajar, ada bank soal, kemudian juga ada lab maya dan kelas digital, juga ada berbagai sumber-sumber konten-konten tambahan ya, contohnya misalkan karya bahasa dan sastra. Jadi karya bahasa dan sastra ini yang paling sering saya gunakan ya, biasanya kalau dalam mengajar dulu, jadi karena di sana itu banyak ada cerpen, banyak ada puisi, kemudian ataupun novel ya yang bisa diakses secara gratis oleh anak-anak seperti itu. Nah, kemudian rumah belajar ini juga memiliki akses yang sangat luas seperti itu ya. Jadi memiliki akses yang sangat luas dan istilahnya terkoneksi dengan beberapa aplikasi juga yang dimiliki oleh Kementerian Pendidikan. Contohnya ada TV Edukasi, kemudian ada Radio Suara Edukasi, ada M Edukasi ataupun yang lainnya. Jadi ketika kita bisa mengakses rumah belajar, itu kita bisa mendapatkan berbagai macam manfaat ya yang ada di dalamnya, baik itu dalam proses pembelajaran ataupun kita ingin berbagi atau sharing ilmu kepada para pendidik yang ada di Denpasar misalnya, seperti itu. Ya, itu sedikit tentang rumah belajar, Mbak. Keren sekali ya, ternyata saya baru tahu ada aplikasi ataupun fasilitas seperti ini dari pemerintah. Jadi berbicara mengenai fitur-fitur yang tadi disediakan di portal rumah belajar sendiri, ini kira-kira apa saja Bu Utami? Baik, terima kasih Mbak Rianika. Tadi Pak Komang sudah menyebutkan beberapa fitur yang ada di rumah belajar. Saya akan mencoba menjelaskan fitur-fitur tersebut dan itu memiliki perbedaan karakteristik. Jadi fitur utamanya itu ada 4 tadi disebutkan, ada kelas maya, laboratorium maya, kemudian bank soal dan sumber belajar. Di warga kota untuk kupas tuntas sumber belajar itu akan ada di sesi kedua. Jadi untuk kali ini saya akan mengupas tuntas tentang bank soal, kelas maya, dan laboratorium maya. Itu sebenarnya karakteristiknya sesuai dengan nama fiturnya ya. Kalau bank soal berarti dia menyediakan kumpulan soal itu dari jenjang SD, ada jenjang SMP, ada SMA dan SMK. Jadi dipilah nanti mulai dari jenjang pendidikan, kemudian kelasnya, kemudian mata pelajarannya, dan ada topik. Jadi lebih gampang kalau misalnya IPA kelas 9 mau sistem reproduksi, tinggal diklik aja sistem reproduksi IPA kelas 9. Jadi memudahkan siswa maupun pendidik untuk mengetahui seberapa paham tentang materi yang sudah dipelajari. Gitu. Banyak sekali bang soal di sana yang bisa diakses secara gratis. Apalagi sekarang pemerintah pusat sudah menyediakan kuota belajar secara cuma-cuma kepada seluruh pendidik dan peserta didik, jadi bisa sekali dimanfaatkan. Kalau misalnya di rumah belajar itu udah masuk kuota belajar pemerintah, kalau misalnya kita pakai yang lain,
itu potong kuota pribadi seperti nonton YouTube itu. Jadi kalau misalnya mau sumber belajar, sebaiknya Bapak Ibu pendidik manfaatkan portal Rumah Belajar sehingga langsung dipotong dari kuota tersebut. Lanjut ke Lab Maya. Jadi laboratorium Maya itu membantu peserta didik dan pendidik untuk melakukan praktikum secara virtual. Namun memang belum lengkap sekali konten yang disajikan, tapi kalau misalnya sudah ada seperti hidrolisis itu bisa dicoba-coba. Tidak perlu ke lab nyatanya, dan demi keamanan juga bisa dicoba di laboratorium Maya. Terus yang sekarang ngetren digunakan itu kelas Maya. Jadi seperti dia itu learning management system. Di sana pendidik bisa mengupload materi, mengupload tugas, mengupload diskusi dan melakukan penilaian dalam satu laman. Jadi lebih gampang kalau PJJ, apalagi Kota Denpasar itu kan jaringan internetnya stabil ya Mbak Rianika ya. Seperti itu yang fitur utamanya Mbak. Oke, nah kalau tadi kan itu fitur utama yang dijelaskan sama Bu Utami, ada nggak fitur pendukungnya? Seperti apa sih karakteristiknya ini Bu? Silakan. Oh iya betul. Kalau fitur pendukung tadi yang sudah dijelaskan sama Pak Rianika itu ada buku sekolah elektronik. Jadi sesuai namanya, karya bahasa dan sastra, maaf. Karya bahasa dan sastra itu ada puisinya seperti yang dijelaskan. Kalau saya akan nambahkan tentang wahana jelajah angkasa. Jadi di sana siswa bisa mencoba menjelajahi ruang angkasa. Ada tata surya di sana, kemudian ada rasi bintang, kemudian galaksi. Jadi walaupun tidak bisa dijangkau dengan bantuan virtual, siswa tahu, oh seperti ini rasi bintang, oh seperti ini tata surya kita. Jadi sebenarnya pemerintah itu sudah menyediakan fasilitas, hanya saja belum menjangkau semua. Jadi tugas kami adalah berbagi dan mensosialisasikan apa yang sudah disediakan pemerintah gitu. Kemudian ada juga EduGame itu enak untuk belajar sambil bermain seperti itu. Kemudian ada peta budaya. Kadang-kadang kan dulu waktu SD kita disuruh tarian daerah ini di mana, habis itu rumah ini, rumah Dadang di mana gitu. Sekarang kalau dalam satu kali klik, tinggal klik daerahnya, misalnya Provinsi Bali, di sana ada tentang wawasan kebudayaan Bali. Gampang sekali sebenarnya sekarang belajarnya sudah disiapkan pemerintah dengan sangat menarik lagi fitur-fiturnya itu. Seperti itu, mungkin ada tambahan dari Pak Romang tentang fitur rumah belajar yang belum saya sebutkan ya pendukungnya ya. Oke, jadi sudah sangat lengkap sih Mbak ya tadi disampaikan terkait fitur pendukung dari rumah belajar atau fitur tambahan. Jadi itu semuanya bisa dimanfaatkan ya, terutama misalkan wahana jelajah angkasa. Jadi kita bisa membawa objek yang begitu besar yang istilahnya tidak mungkin kita bawa ke dalam kelas, tetapi dengan rumah belajar itu kita memungkinkan untuk membawa ke dalam kelas seperti itu. Jadi bagaimana mengetahui struktur bumi, bagaimana kita mengetahui tentang tata surya yang ada di Bima Sakti seperti itu. Oke, itu saja sih yang bisa saya tambahkan. Nah, kalau tadi mungkin dijelaskan tentang fitur rumah belajar sendiri. Selain memang portal rumah belajar, apakah ada produk lain memang dihadirkan dari Pusdatin Kemendikbud sendiri? Silakan Pak. Oke, baik, terima kasih. Jadi sebenarnya di sini pemerintah itu sangat konsen ya, jadi sangat konsen untuk memajukan pendidikan yang ada di Indonesia. Khususnya sebenarnya konsen utama pemerintah saat ini itu adalah bagaimana caranya menyamaratakan ya pendidikan, baik itu yang ada di kota ataupun yang ada di daerah ya. Contohnya di daerah 3D seperti itu. Jadi sehingga pemerintah itu sangat konsen di sini. Nah, jadi selain rumah belajar seperti yang tadi saya sampaikan bahwa pemerintah juga menyediakan beberapa portal-portal lain seperti TV edukasi, televisi edukasi, kemudian radio suara edukasi, kemudian edukasi ya, mobile edukasi seperti itu. Nah, aplikasi-aplikasi ini itu sangat istilahnya terintegrasi dengan rumah belajar. Jadi ketika misalkan kita tidak bisa menemukan materi A di rumah belajar, itu bisa kita cek di televisi edukasi, kemudian juga kita bisa cek di radio suara edukasi ataupun yang lainnya. Jadi pemerintah di sini memang benar-benar konsen ya, bagaimana sih caranya kita memajukan pendidikan di Indonesia, tentunya dimulai dari pendidik itu sendiri ya, biar
pendidik bisa memberikan aura-aura yang positif kepada pendidik lain sehingga mereka juga bisa mengimbaskan kepada anak-anak didiknya seperti itu, baik yang ada di kota ataupun ada yang ada di daerah. Terutama nih di Denpasar ya, yang jangkauan internetnya itu istilahnya sudah tidak ada masalah seperti itu ya. Jadi saya berharap si anak-anak kita semuanya dalam masa pandemi seperti ini bisa memanfaatkan rumah belajar sebagai salah satu alternatif portal pembelajaran seperti itu. Oke, itu saja sih, Pak. Terima kasih Pak Komang dan juga Bu Utami, karena setelah ini akan ada narasumber lagi yang akan hadir. Jadi kita sudahi dulu sesi yang pertama ini, dan mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement ini. Silakan Bu Utami dan juga Pak Komang. Oke, baik, terima kasih. Untuk closing statement atau penutup kepada seluruh pendengar radio RPKD 92,6 FM ya, terutama nih para pendidik dan peserta didik ataupun orang tua, ayo gunakan fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah, yaitu portal rumah belajar di belajar.kemdikbud.go.id atau bisa diunduh melalui Play Store atau App Store ya. Kita gunakan fasilitas ini sebaik-baiknya yang sudah disediakan secara gratis, dan ini juga semuanya bisa diakses melalui kuota gratis yang disediakan oleh pemerintah ya. Jadi kita sudah tidak usah bingung, jadi kemudian tidak ada alasan tidak bisa belajar ya, karena pemerintah sudah menyediakan semuanya sehingga proses pembelajaran baik dalam masa pandemi seperti ini bisa berjalan dengan lancar dan efektif seperti itu. Itu saja mungkin closing statement dari saya. Silakan Bu Utami, ada tambahan? Baik, terima kasih Mbak Rianika. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak nih kepada pemerintah Kota Denpasar, khususnya Bapak Wali Kota yang sudah benar-benar mendukung kami, sahabat rumah belajar Kota Denpasar, untuk sukses di level 4, level berbagi pembatik tahun 2020. Kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Denpasar beserta jajaran yang selalu mensupport kami untuk terus berbagi dan terus bergerak untuk kegiatan pembatik level 4 ini, tapi tidak boleh stop di sini. Jadi berlanjut nanti, continue. Seperti itu. Dan saya juga berterima kasih kepada Pak Komalika dan kawan-kawan Duta Rumah Belajar Provinsi Bali dari tahun 2017, 18, 19 yang sudah membimbing kami dan selalu senantiasa meluangkan waktu diganggu untuk konsultasi. Kemudian juga untuk tak kalah terima kasih untuk radio pemerintah Kota Denpasar 92,6 FM yang sudah bersedia memberikan ruang berbagi kepada kami melalui audio seperti itu. Dan juga kepada rekan-rekan sahabat rumah belajar Provinsi Bali, semoga kita tambah kompak dan rasa kekeluargaan ini tidak akan berakhir walaupun kegiatan pembatik level 4 berakhir. Juga terima kasih untuk Mbak Rianika, Mbak Nadia, kemudian atasan di RPKD, dan juga Kak Hendar yang sudah menyambungkan ke RPKD, seperti itu. Warga kota jangan lupa untuk menggunakan portal rumah belajar, karena belajar dengan rumah belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Merdeka belajarnya, rumah belajar portalnya, maju Indonesia. Oke, itu dia warga kota. Bincang-bincang kita singkat kepada Pak Komang dan juga Bu Utami. Dan warga kota, kami akan kembali lagi dengan sesi yang kedua, jadi Anda jangan kemana-mana. Halo sahabat rumah belajar, demikian tadi talk show sesi 1 Duta Rumah Belajar Nasional Provinsi Bali 2017 bersama sahabat rumah belajar Provinsi Bali 2020, yaitu saya sendiri, Putu Sri Utami Dewi. Untuk talk show sesi 2 itu akan dilanjutkan oleh Bapak Putu Edi Pariawan bersama Bapak Dewo Made Yuda Andika. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Kota Denpasar yang sudah menyediakan ruang bagi kami untuk menggaungkan portal rumah belajar di Kota Denpasar. Belajar dengan rumah belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Merdeka belajarnya, rumah belajar portalnya, maju Indonesia.